There's not much to do when all. Orang yang paling tenang adalah orang yang hidup sewajarnya, tidak memaksakan diri terhadap apa-apa yang di luar kemampuannya. Dia ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan dan puas dengan rezeki yang Allah bagikan, dan dia tidak dengki dengan apapun yang dimiliki orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umi Aski, seorang ibu rumah tangga biasa dengan 2 orang anak yang tinggal di perantauan, yaitu tepatnya di Bekasi. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa bersyukur supaya kita tetap semangat dan produktif ya teman-teman. Ayo teman-teman, lagi ngapain nih hari ini? Aku temenin aktivitasnya ya, sambil aku juga nyelesain nimbangin dan nulis nota laundry ya teman-teman. Nah ya teman-teman, di sini juga aku mau sharing ya 3 rukun hati yang harus ada dalam hidup kita agar menemukan ikhlas yang sempurna. Apa sih rukun hati itu teman-teman? Rukun hati itu ialah satu kesatuan yang harus ada dalam diri kita ya, sebagai hamba agar kita tuh tidak pernah bosan dalam beribadah, agar punya semangat terus untuk beribadah. Apa sih 3 rukun hati itu? Yang pertama yaitu cinta, yang kedua yaitu harap, dan yang ketiga yaitu takut. Perjalanan penghambaan kita kepada Allah harus ada 3 unsur ini ya teman-teman. Ada unsur cinta, harap, dan takut kepada Allah. Itu tuh membuat kualitas penghambaan kita sebagai manusia itu tidak pernah bosan dan malas untuk mendekat kepada Allah. Lanjut ke aktivitas aku selanjutnya ya teman-teman. Di sini aku lagi nuang air minum yang udah aku rebus, karena walaupun aku tuh minumnya pakai air galon isi ulang, tapi tetap aku rebus ya teman-teman, biar tetap menjaga kesehatan keluarga. Teman-teman, di sini ada yang sama gak sih minumnya air isi ulang tapi tetap direbus juga? Karena air di rumahku itu nggak bisa dikonsumsi untuk minum dan masak ya teman-teman. Airnya tuh kuning banget dan ada minyak-minyaknya gitu, karena airnya tuh kayak air sawah gitu. Nah ini tuh anak aku yang kedua, namanya tuh Kia. Dia lagi ngikutin aku ya teman-teman. Katanya dia lagi ngevlog sambil pakai kamera depan dan ngoceh-ngoceh sendiri. Ya itulah anak-anak ya teman-teman, suka peniru ulung. Mereka tuh peniru banget ya apapun yang kita lakukan. Makanya kita senantiasa berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik supaya mereka juga mengikuti hal-hal yang baik dari kita ya teman-teman. Ayo teman-teman, lanjut lagi ya cerita 3 rukun hati. Banyak sekali ya teman-teman ungkapan rasa cinta di dalam Al-Quran, semisalnya di Quran surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Quran surat Al-Fatihah ayat kedua. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Terkandung rasa cinta di dalam ayat ini ya teman-teman. Ungkapan pujian bagi Allah yang senantiasa kita lantunkan 17 kali dalam satu hari ya teman-teman. Mengungkapkan rasa cinta itu penting banget ya teman-teman. Coba di sini teman-teman, ada nggak sih yang sering ngungkapin rasa cinta ke pasangannya?
atau malah cuek-cuek aja karena merasa udah rumah tangga udah puluhan tahun, udah belasan tahun, karena sepertinya ya udah tau lah dia itu pasti cinta sama aku, kayak gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya ungkapan rasa cinta itu penting ya teman-teman, agar menjaga hubungan kelekatan kita itu dengan pasangan. Coba dimulai deh teman-teman, coba dulu setiap pagi, setiap bangun tidur atau sebelum pak suami itu berangkat kerja, coba kita katakan, aku sayang sama kamu gitu, aku cinta sama kamu. Begitupun sebaliknya, suami juga belajar setiap hari mengungkapkan rasa cintanya, perhatiannya kepada pasangan untuk menjaga selalu keharmonisan dalam rumah tangga ya teman-teman. Coba di sini rumah tangganya ada yang sudah berapa tahun ya teman-teman, tulis ya di kolom komentar. Aku baru menjalani masuk ke 9 tahun ya teman-teman. Lanjut lagi ke aktivitas aku ya teman-teman. Di sini aku lagi nyuci piring malam sebelum aku tidur. Aku bersihin dulu wastafelnya dan aku cuciin dulu piring kotornya supaya pas pagi hari ketika aku beraktivitas tuh udah tinggal melakukan aktivitas aja ya teman-teman. Adakah yang sama di sini? Kalau malam tuh dapur harus rapi dulu. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Lanjut lagi ke rukun hati. Biasanya kenapa sih kita itu suka sama sesuatu atau kepada seseorang ya teman-teman, semisalnya pada pasangan kita. Pastikan yang pertama kita lihat itu adalah karena keindahannya, karena kerupawanannya. Yang kedua pastinya karena dia baik dan penuh kasih sayang. Sudah jadi sewajarnya itu tuh ya teman-teman, kalau kita merasakan suka, seneng sama sesuatu atau seseorang itu pasti karena dua hal itu sudah menjadi tabiat manusia ya teman-teman. Dan kenapa sih sebab hilangnya rasa suka itu? Kadang kan kita ada rasa jenuh, bosan sama pasangan ya, mungkin karena di pandangan kita itu dia udah nggak ada kasih sayang lagi ke kita, udah nggak ada perhatian, udah nggak, kemudian timbullah rasa jadi memandang dia itu nggak indah lagi gitu ya teman-teman. Nah, jangan sampai kita melakukan itu kepada Rabb kita ya teman-teman, karena sesungguhnya yang perlu sungguh-sungguh kita sadari, tidak ada satupun yang kebaikannya, kasih sayangnya melebihi kebaikannya Allah Ta'ala, karena kita tidak akan mampu menghitung seberapa besar nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita ya teman-teman. Coba kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dengan penuh penghayatan, dan kita baca lagi maknanya, kita resapi lagi lebih mendalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dan kita sambil melihat lagi di sekeliling kita segala apa-apa yang telah Allah berikan kepada diri kita, sehingga rasa syukur, rasa cinta itu semakin bertambah untuk Rabb kita ya teman-teman. Begitu, semoga ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu menjadi rasanya lebih berbeda, menjadi lebih bermakna, menjadi lebih mendalam lagi teman-teman. Dan itulah cara kita untuk menambah lagi ya rasa penghambaan kita kepada Rabb kita ya teman-teman, menjadikan kita kualitas beribadahnya semakin meningkat, tidak pernah bosan dan semakin semangat ya teman-teman dalam beribadah, karena kita meresapi apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada kita ya teman-teman.
Ya teman-teman, jangan berpikir aku tuh ngomong kayak gini tuh karena aku lebih pintar dari teman-teman atau karena aku lebih soleh dari teman-teman. Tidak ya teman-teman, ini tuh karena kita sebagai orang muslim, kita tuh harus saling mengingatkan, saling menyemangati dalam beribadah. Semoga dengan aku nge-sharing ini, teman-teman jadi lebih semangat lagi ibadahnya dan menjadi pahala juga bagi aku, teman-teman. Begitu ya. Aku tuh sebenarnya masih fakir ilmu ya teman-teman, nggak ada apapun yang bisa aku banggakan atau apapun yang bisa aku berikan kecuali hanya setitik sama sekali tidak ada ya teman-teman. Semoga dengan pengetahuan aku yang sedikit ini menjadikan manfaat bagi aku pribadi dan juga buat teman-teman semua yang nonton. Aku minta maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata dari video aku ini. Semoga bisa diambil manfaatnya dan buang buruknya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan nonton videonya jangan di skip-skip ya teman-teman. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa komen, like, and subscribe-nya dan share jika teman-teman berkenan. Itu aja ya teman-teman yang bisa aku sharing kali ini di video aku. Aku lanjut lagi dengan aktivitas aku ya teman-teman, sebagai ibu rumah tangga di malam hari sebelum aku tidur. Ini anak-anak aku tuh lagi biasa berkreasi ya teman-teman, sambil mereka itu mewarnai ya kayak ginilah deh, berantakin apa yang mereka suka. Dan ini tuh aktivitas malam ya teman-teman, sesudah isya menjelang tidur ya teman-teman. Jadi malam ini kalau sesudah sholat isya itu biasanya aku beres-beres rumah dulu, beresin dapur, terus ngajakin mereka main sebelum tidur, baru setelah itu kita tidur deh bareng-bareng. Karena sebisa mungkin aku mengurangin anak-anak aku itu untuk nonton TV terus ya teman-teman. Lebih baik mereka itu ya begini mainan berantakin ya udah nggak apa-apa, yang penting mereka tuh jangan lihat TV terus, begitu ya teman-teman. Di sini adakah yang sama dengan aku? Segitu dulu videonya ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.